Syukur nggak sama Allah? Ini yang masalah bedanya. Dikasih banyak nggak bersyukur, dikasih dikit ngeluh. Kalau kita dengar apa kata Allah, ini orang maunya apa sih? Sabilud dumu'i sabilun murih, tanahada ya sahi kay tastarih wa buth. Orang mau dapat hidayah tapi diam di rumah. Bagaimana orang bisa mendapatkan hidayah tanpa dia harus mencari hidayah tersebut? Tapi alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah untuk menjemput hidayah. Alhamdulillah. Ada nggak ini hari yang di dalam rumah? Yang lagi nonton TV ada nggak? Yang lagi nonton dangdut ada kan? Ini yang dinamakan sesuatu seorang hamba yang mendapatkan pandangan Allah. Ibu bapak datang ke sini, ini dipandang Allah. Ibu bapak jalan ke sini dengan niat aja. Saya mau lihat siapa sih yang ceramah, bukan mau ambil ilmunya, bukan. Mau lihat siapa yang ceramah, tetap mendapatkan pahala dari Allah. Bagaimana orang yang keluar dari rumah niat betul-betul mau ngaji, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikatnya untuk membentangkan sayapnya agar diinjak-injak oleh ibu, bapak, adik, teteh, semua, untuk diinjak-injak sayap tersebut sampai ada ceplakan kaki kita di atas sayap tersebut. Lalu malaikat tersebut nanti di yaumil qiyamah, saat kiamat kita mau masuk ke dalam neraka, ini malaikat ngomong, ya Allah, nih ada kakinya saat dia pengen masuk ke dalam majelis. Allah nggak jahat bu pak, nggak. Allah baik luar biasa. Selama ini orang pada ngeluh di dalam masalah ekonomi, betul. Semenjak corona datang, tapi mudah-mudahan berkah acara ini corona diangkat oleh Allah, diberi kita semua kesehatan, amin ya rabbal, dijauhkan dari segala wabah, bala dan bencana, amin ya rabbal alamin. Ada permasalahan saat corona datang, ekonomi jadi satu bentuk permasalahan baru, betul. Selama ini corona sampai hari ini udah berapa lama? Berapa? 1 tahun lebih. Ibu bapak di sini ada nggak umur yang 50 tahun? Banyak ya. Selama 49 tahun pernah nggak ngerasain ekonomi seperti ini? Pernah? Belum pernah. Selama 49 tahun berarti rezeki lancar, aman. Syukur nggak sama Allah? Ini yang masalah bedanya. Dikasih banyak nggak bersyukur, dikasih dikit ngeluh. Kalau kita dengar apa kata Allah, ini orang maunya apa sih? Kita ini, saya mau tanya, kita ini sebagai hamba Allah apa bukan? Kita yang dinamakan hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Kata siapa? Itu kan kata diri kita. Allah sebut kita hamba Allah. Belum tentu kita mah orangnya kepedean. Sholat kagak, ngaji kagak, sholat malam enggak, betul. Terus mau dibilang seorang hamba, dari mana? Siapa yang dikatakan seorang hamba? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jelas di dalam surat Al-Isra ayat pertama, subhanalladzi asra bi abdihi, dengan maha suci Allah, dengan kesucian Allah, dengan kemuliaan Allah, dengan keagungan Allah, memperjalankan seorang hamba. Berarti siapa yang dikatakan hamba? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita dibentuk hambanya di mana? Nggak usah dijawab, difikirin. Berarti selama ini kita nih hamba apa bukan? Nabi saat menerima wahyu, panggilan untuk salat, panggilan untuk zakat, panggilan untuk puasa, yang dipanggil ya ayyuhal abdi, ada yang begitu? Ya ayyuhalladzina
Untuk orang yang beriman, saya mau tanya, pohon beriman nggak? Pohon beriman nggak? Tanah beriman nggak? Air beriman nggak? Manusia beriman nggak? Belum tentu. Belum tentu. KTP Islam benar? Baca Qurannya kapan? Gak usah dijawab, jawab dalam hati aja. Kalau dijawab malu kita. KTP Islam, sholat nggak? Kapan? Lagi susah, suami selingkuh, kontrakan udah mau habis, beras betul, baru sholat, nangis. KTP Islam, KTP Islam, perhatiin tetangga nggak? Apanya? Baju baru nih, hidungnya miring tuh. Perhatiin, tapi bawaannya gibah. Apa yang dikatakan di dalam Islam boleh, orang mengaku Islam silahkan, tapi iman semua dipilih oleh Allah. Hanya orang-orang tertentu yang dikatakan sebagai hamba yang beriman. Orang yang puasa 30 hari, ada juga puasa yang 29 hari. Ada orang yang berpuasa, ini di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Entar pulang dari sini nih, ambil Al-Quran, buka ayatnya, lihat ada tafsirnya, ada artinya tuh. Al-Baqarah ayat 185, saya bacain artinya. Sempurnakan puasa kalian. Puasa itu maksud yang disempurnakan nih, ada penyempurnaan puasa 29 sampai 30 hari. Ada juga yang mengatakan, penafsir mengatakan puasa disempurnakan dalam arti dari tanggal 1 sampai tanggal 30 harus disempurnakan puasanya dengan penuh keikhlasan, meninggalkan hawa nafsu, menjauhkan makanan di siang hari. Kan begitu ya, orang yang berpuasa begitu kan. Kalau habis maghrib boleh makan? Boleh. Ibu bapak mau makan pintu lagi terserah, mau makan kasur terserah. Selesai sampai maghrib bebas mau makan apa aja. Tapi ada ketentuannya, yang di akhir zaman seperti ini puasa sudah hampir sempurna satu hari, jam 5 sore pakai keluar rumah. Betul nggak? Ngapain? Ngabuburit. Alasannya, tahu nggak, di dalam bulan Ramadan itu hal yang sangat diterima dan doanya ditunggu oleh Allah saat menunggu azan maghrib, itulah doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Makanya Nabi mengajarkan, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kan begitu kan? Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kan begitu kan yang diajarkan sama Nabi. Kenapa? Saat itu dibacakan, Allah sedang menunggu apa yang kita minta di hadapannya. Kita enggak nyari kolak, betul, nyari biji salak, nyari apa lagi, lontong, bihun. Saat keluar ngelihat orang, dosa mata kita, apalagi yang boncengan bukan dengan mahramnya. Udah mau buka, goncengan bukan dengan yang mahramnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang dikatakan banyak umatku saat datangnya bulan Ramadan hanya menerima hawa lapar dan haus. Tapi mudah-mudahan Ramadan kemarin kita semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, diganjar oleh Allah di dalam surga yang tertinggi di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Saat setelah menyempurnakan puasa, apa yang dikatakan oleh Allah di dalam firman-Nya? Setelah itu agungkan dan muliakan nama Tuhan kalian. Takbiran. Betul nggak? Nah, saya mau tanya, ada nggak perbedaan antara Lebaran dengan Idul Fitri? Ada nggak?
Ada bedanya nggak Lebaran sama Idul? Kalau nggak tahu, ini perbedaannya. Orang boleh, siapapun, agama apapun, boleh ikut Lebaran? Boleh, silahkan. Mau ngucapin selamat Lebaran, silahkan. Orang yang nggak puasa boleh Lebaran, silahkan. Orang yang nggak sholat boleh Lebaran, silahkan. Orang yang nggak puasa dia mudik dikata mau Lebaran, silahkan. Tapi Idul Fitri khusus untuk orang-orang yang menyempurnakan puasa.